SP2DK itu sebenarnya adalah sarana pengujian yang didesain oleh DJP karena alasannya simple. Karena DJP tidak memiliki resources sumber daya maupun ya pasti biaya yang sangat besar untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh wajib pajak. Strategi tepat, solusi cepat, kami pastikan semua jadi nyaman. Hati senang, pikiran tenang, dengan Falcon pasti lebih mantap. Selamat sore Bapak dan Ibu, selamat datang kembali dalam acara webinar Falcon Learning Center. Terima kasih karena telah setia menunggu dan kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya yaitu sesi Q&A. Pada sesi ini akan dipandu oleh Ibu Yulita dan di sini juga sudah hadir bersama kami yaitu Bapak Gintar. Langsung saja kepada Ibu Yulita, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, kita langsung mulai saja ya terkait dengan pertanyaan yang udah Bapak Ibu sampaikan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama dari Anastasia atau perorangan. Selamat sore Bapak atau Ibu, izin bertanya, apabila laporan SPT tahun 2025 yang akan dilaporkan di Kortex menyebabkan lebih bayar karena laba turun, apakah ada opsi memindah bukuan sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan pajak? Ya, kalau ini kita coba jawab ya Pak Gintar. Kalau misalkan ini lebih bayar, tidak ada opsi pemindah bukuan ya Bapak Ibu, karena kan ini karena lebih bayar dan sudah seharusnya kalau lebih bayar dan mengajukan restitusi ini pasti akan ada pemeriksaan. Jadi kalau misalkan terkait dengan lebih bayar dan laba turun, ini pasti nantinya akan ada pemeriksaan ya Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada opsinya itu harus mau nggak mau kalau memang lebih bayar ya di refund. Kalau di konteksnya ini SPT PPh Badan ya Bapak Ibu ya. Bukan karena kita kelebihan membayar pajak, itu dua hal yang berbeda ya. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Bapak David Susanto. Mohon izin bertanya, Pak dan Bu, apakah bisa suatu pemeriksaan pajak tidak diawali dengan SP2DK dulu, tapi langsung ke SP2, yang mana tujuan pemeriksaan tersebut adalah menguji kepatuhan pajak, bukan atas temuan sebuah kasus pajak yang berat nih, Pak? Ya, bentar, saya lagi copy pertanyaan. Ya, mungkin boleh boleh saya bantu jawab untuk Pak David. Kalau misalnya apakah bisa pemeriksaan tanpa SP2DK itu jelas bisa ya Bapak Ibu ya. Karena Pak David, karena itulah sebabnya di JP itu secara internal mereka itu sudah punya asesmen resiko. Jadi WP yang beresiko tinggi itu apa, beresiko rendah itu apa, dan kalau memang Bapak Ibu kenanya SP2DK itu artinya sebenarnya karena dari Bapak Ibu mungkin secara PT resikonya tidak terlalu tinggi. Itulah sebabnya dikeluarkan dulu SP2DK. Namun apabila memang dari DJP misalnya kok ini ruginya nggak wajar tapi kok jalan terus atau transaksinya misalnya hubungan istimewanya terlalu besar, itu mungkin langsung saja di pemeriksaan tidak melalui SP2DK. Jadi itu dua hal yang berbeda. Dari SP2DK bisa juga ke pemeriksaan kalau memang dari hasil SP2DK sepertinya ada beberapa hal yang menurut mereka dikoreksi, misalnya sudah jelas menurut kita tidak, lalu dinaikkan ke pemeriksaan bisa juga. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Ya, jadi Pak David ini merupakan antara dari SP2DK atau dari SP2 Yang sendiri, itu merupakan hal yang berbeda ya Pak, pemeriksaannya. Kita lanjut. Mungkin tadi ada pertanyaan yang terlewat ya. Dari Bapak Yohan BTID, ini ketentuannya sama dengan proses SP2DK nggak ya terkait dengan peminjaman dokumen? Ya, jadi kalau misalkan untuk peminjaman dokumen ini berbeda ya Pak, karena kan yang PMK 15 ini itu hanya mengatur tentang pemeriksaan ya. Betul. Jadi PMK 15 ini spesifik mengatur tentang pemeriksaan. Sementara SP2DK itu masih diatur terpisah di SE 39 tahun 2015. Update-nya udah dari tahun 2022 ya kalau nggak salah. Jadi SP2DK tidak berubah ya Bapak Ibu. Tetap di SP2DK-nya biasanya sudah disebutkan 14 hari. Lalu kita bisa perpanjang juga. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu ya. Karena SP2DK sudah pasti item-item yang diminta biasanya kan lebih general. Tidak seperti pemeriksaan yang benar-benar dia minta seluruh datanya gitu ya. Mungkin boleh lanjut. Lanjut pertanyaan dari Ibu Dian PTMko. Mohon izin bertanya, ada tidak ya template untuk misal konstruksi atau oil and gas yang dicek arus uang atau arus barangnya? Dan untuk pertanyaan kedua, atau boleh dijelaskan lebih detail tidak terkait dengan transfer pricing yang dimaksud itu seperti apa? Boleh mungkin jawab dari yang pertama dulu kali ya Pak, Ya. template-nya itu gimana?
Pertanyaannya template untuk misal konstruksi atau oil and gas yang dicek arus uang atau arus barang. Sebenarnya kalau template sih nggak ada, Bu. Maksudnya template yang dicek ini template arus uangnya atau template misalnya konstruksi atau bisnis-bisnis yang harus menyediakan arus uang atau arus barang. Ini dua hal yang berbeda. Kalau template arus uang sebenarnya tidak ada. Namun di konsepnya arus uang itu kan sebenarnya kita membandingkan penerimaan kita dengan pendapatan kita. Jadi kalau kita menerima uangnya let's say di satu tahun berapa, harusnya kan itu sesuai dengan pendapatan kita. Itu sama dengan arus barang. Arus barang itu di-compare dengan PPN masukan yang kita klaim. Jadi kita klaim PPN-nya berapa, harusnya kan kalau dibagi tarif PPN itu biayanya. Nah, dua itu yang dibandingkan. Tapi apakah ini harus dilakukan untuk misalnya jasa konstruksi, arus uang? Pasti sepertinya tidak. Karena sekali lagi ini kita bandingkan penerimaan dengan pengakuan pendapatan. Artinya, arus uang ini relevan apabila pengakuan pendapatan kita memang dilakukan sesuai dengan invoice, sesuai secara PSAK. Sementara untuk beberapa perusahaan, secara PSAK, pengakuan pendapatannya tidak dilakukan sebesar invoice yang dikeluarkan. Tadi seperti saya jelaskan, misalnya konstruksi, itu melakukan pengakuan pendapatannya sesuai percentage of completion. Berapa persen, berapa persen. Sementara billingnya, invoice-nya itu berbeda lagi, tidak sesuai dengan berapa pendapatan yang diakui. Jadi arus uang pasti tidak relevan, dan biasanya pun kami kalau konstruksi tidak menyediakan arus uang, karena pasti tidak relevan, tidak akan matching. Karena PPN dengan PPH-nya aja udah pasti berbeda gitu. Jadi arus uang itu biasanya kalau misalnya PPN-nya pengakuannya mirip-mirip nih, cara pengakuan pendapatannya sama, itu arus uang dan arus barang relevan gitu. Jadi kalau memang tidak, oil and gas misalnya itu juga kalau misalnya pengakuan pendapatannya sesuai memang ya itu harusnya arus uang bisa, tapi kalau memang tidak tadi pakai percentage of completion harusnya arus uang tidak relevan untuk digunakan ya Ibu ya. Jadi dilihat saja pengakuan PPN PPH-nya gimana karena itu dua hal yang inline. Kalau PPN PPH-nya sama, arus uangnya bisa digunakan gitu. Lalu kalau misalnya transfer pricing maksudnya seperti apa? Di transfer pricing ini Itu deh, luar medali. Itu kan yang susah itu. Bapak Ibu, kalau misalkan masih, tolong untuk mic-nya di mute terlebih dahulu ya, Pak Bu. ya. Kalau transfer pricing mungkin kita tidak akan jelaskan lebih detail karena itu di sesi yang berbeda. Cuma secara singkat saja Bapak Ibu, intinya transfer pricing itu menguji kewajaran harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu di under satu perusahaan misalnya PTA, PTA ini dimiliki oleh PTB. Ini dua perusahaan saling berkaitan, misalnya apakah ini saling dimiliki atau pemiliknya yang sama. Itu kan biasanya transaksinya kalau PTA jual ke PTB atau kasih barang, kadang udah pakai aja orang sama-sama under satu grup atau pemiliknya sama, uang-uangnya sama juga. Nah, ini yang secara ketentuan perpajakan, kalau transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, nilai yang digunakan seharusnya adalah nilai yang wajar. Nilai yang wajar ini artinya adalah nilai yang digunakan apabila transaksi ini dilakukan dengan pihak ketiga. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi artinya kalau misalnya ini ada hubungan istimewa, kadang kita pakai barang gratis. Tapi emang iya kalau misalnya saya nih bukan siapa-siapa boleh pakai gratis juga kan enggak. Jadi artinya pengujian-pengujian ini yang harus dilakukan. Transfer pricing itu maksudnya itu ya Ibu ya untuk menguji kewajaran nilai transaksi. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Sama masih. Dian lagi. Mohon izin mau bertanya untuk bentuk rekonsiliasinya seperti ekualisasi atau bagaimana Pak? Boleh dicontohkan tidak kertas kerjanya? Kalau Ya. dicontohkan kertas kerja sepertinya belum belum bisa ya Bapak Ibu ya karena sesi ini sangat terbatas. Cuma rekonsiliasi atau ekualisasi itu sebenarnya em, sama sih mirip arus uang tadi. Kalau misalnya PPH versus PPN kita membandingkan penerimaan kita di SPT PPH Badan dengan objek DPP PPN kita. Jadi itu harusnya kalau misalnya memang penerimaan kita misalnya kita manufaktur kan kita waktu jual barang kena PPN. Harusnya secara rekonsiliasi kan bisa dijelaskan. Kalau DPP PPN kita dalam satu tahun let's say 1 miliar, pendapatan kita kan harusnya 1 miliar juga. Kalau ada bedanya kenapa? Nah, tujuan rekonsiliasi adalah menjelaskan perbedaan tersebut. Contohnya, apakah ada pembayaran melalui uang muka, namun belum diakui sebagai pendapatan. Itu kan berbeda, karena uang muka itu adalah akun neraca, tapi PPN-nya sudah dipungut. Sementara secara PPh Badan itu belum penerimaan, jadi itu pasti berbeda, DPP PPN-nya lebih tinggi misalnya. Atau misalnya beda waktu juga, karena
kita ngakuin pendapatan, tapi invoice-nya baru terbitkan 3 bulan. Let's say sudah melewati tahun pajak, jadi PPN-nya tahun depan, itu beda pendapatan, beda waktu. Hal-hal seperti itu yang harus dijelaskan dalam rekonsiliasi. Sama halnya seperti PPh output. Kita kan sudah memotong nih PPh, misalnya PPh 23, PPh 21, kita bandingkan dengan biaya-biayanya yang kita akui. Jadi biaya gaji, tunjangan, itu totalnya berapa, objek PPh 21 yang sudah kita laporkan berapa. Kalau ada selisih, selisihnya kenapa? Itu yang harus dijelaskan. Apakah selisihnya tadi misalnya ada cadangan bonus, ada cadangan yang kita akui, atau misalnya ada imbalan pasca kerja, ada cadangan juga yang mana itu belum terutang pajak. Selisih-selisih tersebut Bapak Ibu yang harus dijelaskan dalam hal rekonsiliasi sehingga dari sisi pajak dapat dibuktikan bahwa pajak yang kita pungut itu telah benar sesuai dengan biaya yang kita laporkan. Jadi itu tujuannya secara garis besar itu tujuannya rekonsiliasi. Format bakunya tidak ada karena lagi-lagi setiap PT mungkin berbeda-beda tergantung aspeknya biayanya apa saja, mungkin nomor akunnya gimana, pembukuan JL-nya gimana, itu formatnya bebas Bu, bisa dibuat sendiri, yang penting dibuat sesimpel mungkin, sesuai dengan tujuannya tadi, membandingkan pembukuan kita dengan pajaknya sudah benar atau tidak. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Dari Pak David Susanto Liwap. Mohon izin bertanya lagi, bagaimana cara mengetahui SP2 yang diterima wajib pajak itu masuk kategori jenis pemeriksaan yang mana? Apakah pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, atau pemeriksaan spesifik? Lalu jika sudah tahu jenis pemeriksaannya, apa yang bisa dan harus dilakukan oleh wajib pajak? Ya, mungkin kalau Bapak Ibu Bapak David ya nanti kalau misalnya menerima SP2 dari Cortex atau disampaikan langsung, karena kan PMK 15 sebenarnya bilang SP2 disampaikan langsung atau via Cortex. Itu pasti sudah akan disebutkan ya, itu pemeriksaannya apa. Apakah seluruh jenis pajak atau kalau misalnya spesifik atau misalnya terfokus itu akan disebutkan pemeriksaannya misalnya PPh 23 atas transaksi ini. Itu akan ada tabelnya nanti di tornya atau di SP2-nya nanti yang diperiksa apa saja. Dan kalau misalnya itu spesifik kan nanti disebutkan yang diperiksa apa saja, pemeriksa wajib menyampaikan tornya lagi, akun-akunnya apa aja. Jadi itu akan terlihat jelas di SP2-nya Bapak Ibu, apakah itu all taxes atau tidak. Dan nanti kalau misalnya sudah terima SP2-nya, pasti hal pertama yang harus dilakukan adalah kontak pemeriksanya. Tapi biasanya juga kan kita kalau misalnya terima SP2, biasanya pemeriksa itu kan akan proaktif langsung kontak kita juga untuk menyampaikan langsung. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tanya gitu, ini jadi statusnya gimana, kita mau gimana gitu. Bisa langsung didiskusikan kepada pemeriksa. Tapi yang pasti Bapak Ibu tenang aja itu sudah di-mention di awal. Jadi tidak akan bingung nih pemeriksaannya apa, sudah ada di SP2 gitu ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Falcon bimbing usaha jadi gemilang. Fokuslah pada bisnis impian. Soal pajak Falcon yang pegang tangan.